Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah konten perdana di mana kita ngebahas semua yang ada artikel terbanyak dibaca versi tim redaksi dan tim medsos. Oke, gimana kabarnya teman-teman? Kok kayaknya sayu gitu, kayaknya takut kamera. Padahal kita udah pede-pede, ada yang lagi syuting. Diciduk ya. Oke. Di sini ada artikel terpopuler kali ya, dan memang isunya lagi hangat betul di situasi sekarang ini soal MBG. Di MBG ini banyak terutama soal pegawai MBG ya, di SPPG itu banyak pro dan kontra soal pegawai. Katanya pegawainya itu honornya besar dibandingkan guru. Seperti apa Mbak Zara? Di website Mubadalah berapa viewernya ini soal MBG ini? Di atas 2.000 kayaknya. Di atas 2.000 ya. Oke, ini artinya memang MBG ini menjadi bukan polemik ya, tapi menjadi bahan perbincangan di tengah-tengah soal honor guru dan pegawai SPPG lebih besar daripada guru. Ini menurut Mbak Zara seperti apa di keredaksian? Ya mungkin karena saya juga kan aktif di media sosial. Ya. Beberapa teman yang di media sosial ataupun konten-konten terutama di Instagram, di TikTok itu profesinya sebagai guru honorer. Dan banyak meme juga yang membandingkan antara honor atau gaji dari pegawai SPPG dengan guru honorer yang sampai hari ini tidak ada kepastian, tidak ada kejelasan. Bahkan honor 1 bulan 3 bulannya guru honor itu setara dengan gaji pegawai SPPG selama 1 bulan. Wow. Itu kan jauh sekali ketimpangannya. Hanya kemarin berita terakhir tuh tanggal 3 tuh hari kemarin persis ya. Karena hari ini juga pagi tadi kita menurunkan berita soal gaji guru honorer itu demo kan di DPR RI dan sampai nangis karena profesi guru itu satu sisi mulia karena ya mencerdaskan kehidupan bangsa, ada pendidikan, tapi di sisi lain hak guru itu tidak terpenuhi. Yang lebih kan dituntut untuk pendidikan karakter siswa. Sementara ketika ada siswa yang berbuat kesalahan atau guru melakukan tindak kekerasan, tegasan ya, menegakkan. Dan banyak kasus ya, misalnya guru menegur. Pagi ini juga ada itu artikel soal guru honorer dan ditulis langsung oleh seseorang yang profesi sebagai guru honorer, karena isu yang terbaru itu kan ya sama soal gaji yang tidak terpenuhi oleh negara gitu. Kalau versi medsos gimana penyebaran konten MBG ini? Interaksinya atau engagementnya seperti apa? Kalau di medsos tuh biasanya kan kita tiap pekan itu tiap 1 minggu kan merangkum ngambil 9 artikel dari website yang tadi yang pembacanya lebih banyak, lalu juga soal isunya lagi hangat misalnya, dan ketika dibikin konten juga naik gitu isunya. Nah, salah satunya soal MBG ini karena memang MBG sampai sekarang kan masih jadi isu yang selalu hangat. Sekarang berurusan sama makanan juga ya gitu, di urusan dengan keseharian, dan ini juga berkaitan dengan salah satu profesi, misalnya tadi salah satunya adalah guru gitu. Nah, di konten tulisan ini juga cukup naik, terutama yang memang profesinya sebagai guru karena merasa terwakili gitu. Jadi guru bersuara ya. Guru bersuara gitu, dan ini mungkin salah satu ciri khas Mubadalah juga ketika membahas salah satu isu yang lagi hangat tuh kita bukan hanya memunculkan isunya tetapi juga mengajak untuk berpikir gitu, salah satunya soal MBG berkaitan dengan gaji guru ini gitu yang sangat timpang gitu. Jadi banyak orang yang berpikir bahwa sebetulnya mungkin MBG awalnya baik gitu ya untuk mengatasi gizi anak dan sebagainya, tetapi ketika pelaksanaannya seperti ini yang bermasalah, berarti negara belum melihat bahwa profesi guru ini tuh bermanfaat dan
perlu diapresiasi salah satunya dengan hak yang sama gitu. Jadi Oke. banyak orang yang bersuara seperti itu. Wajar nggak sih guru protes ke pegawai SPG? Harusnya ya ke pemerintah. Karena kan Pemerintah yang punya punya kebijakan yang dan program. Wajar lah dalam hal ini Iya. ya kita bersuara. Karena memang Karena ya hidup guru ya dari itu ya Iya. penghasilannya ya. Apalagi sekarang full dari pagi sampai sore. dan harus ikut ngurusin MBG-nya. Iya kan? Itu yang Kayak menarik. misal omprengnya hilang. Jadi itu dia kan sebetulnya dua tugasnya iya, ya. jadi Dari tugasnya guru dan juga membagikan MBG itu. MBG itu. Kalau ada yang keracunan kan Dia pihak pertama Pihak sekolah pihak sekolah yang dan bertanggung guru. jawab. Oke deh. Strategi Selengkapnya, ini, Nah. strategi pilihan diksi mungkin dari konten Iya, kreator. ini biasanya yang kalau ini yang bikin kontennya Mbak Iya. Aya. gimana Yang Ida? tidak menyebut MBG kan di ya slide jadi awal. Ya. biasa. Nah, ini sebenarnya juga sedikit menjawab keresahan teman-teman mungkin selama ini kan kita masih maju mundur gitu ya bikin konten soal MBG, tapi banyak juga yang ngerasa apakah Mubadala punya MBG sehingga Mubadala jarang bikin Diam aja gitu ya. jarang bikin konten soal MBG gitu. Iya, Nah, akhirnya dari kemarin ya udahlah memutuskan untuk ngambil salah satu artikel soal MBG dan kebetulan tulisannya naik dan mencoba untuk memunculkan maksudnya kita mencoba untuk ikut kritis, ikut berisik soal MBG ini. Ya, ya. Karena jujur Li, Mubadala emang gak punya MBG. Jadi yang Wadah nggak punya MBG. yang dirasakan sama teman-teman juga kita rasakan gitu. Dan menariknya tulisan ini ditulis langsung ya sama Siapa? Mbak Dimba Zahra. Kalau aku baca sih sepertinya dia guru profesi Oh, karena Mas, apa maksudnya dari dia tahu gitu keresahan-keresahannya. Terus yang menarik adalah dia nulis kayak kenapa sih pemerintah itu cenderung memprioritaskan program yang kayak kalau waktu kampanye kan dia selalu mengunggulkan itu ya. Kelihatannya jadi instan prioritas gitu. lah. Emang MBG itu terlihat gitu. Tapi di sisi lain ada yang paling prioritas gitu, kesejahteraan guru. Iya. Iya, kesejahteraan guru gitu. Kalau misalkan gurunya sejahtera, otomatis dia bisa lebih banyak punya waktu untuk mendidik anak-anak gitu. Jadi Tapi dengan MBG lebih prioritas. iya, MBG gitu. Sedangkan waktu aku bikin juga pas di CTA-nya itu menariknya dia bilang percuma kalau anak-anak sehat, maksudnya dia tercukupi secara makan gitu ya, fisiknya kuat tapi tumpul secara intelektual. Nah, itu percuma gitu. Saya kemarin lihat konten itu soal guru disuruh ompreng, lalu dia menyimpan omprengnya itu, lalu dia kayaknya saya lebih baik jadi pegawai SPG deh. Gajinya lebih besar, nggak mikirin apa-apa begitu. Nggak mikirin apa kalau resiko-resiko. Iya, Kalau kalau guru- kalau guru mengajar sebelum belajar Nggak itu. perlu Iya, mikirin iya. kurikulum lah. Dan saya ngebayangin saat ini guru psikologisnya sangat kacau. Iya. Tidak fokus pada pengajaran, tapi Berbagi dengan Jadi Iya. kebagi-bagi pikirannya. kebagi-bagi satu kecemburuan, bukan Iya. kecemburuan, satu Senjangan. kesenjangan Iya, benar-benar. gaji. Lalu buat apa capek-capek ngajar ke anak-anak tapi nggak diperhatikan oleh pemerintah? saya gini Akhirnya- membayangkan ya guru honorer mogok ngajar Wah, Iya, benar. satu hari saja iya, itu iya, betul. gimana dampaknya Gimana ya? terhadap MBG karena MBG Iya, juga betul, bergantung betul. ke guru Hmm. satu Tapi ini- hari Ide menarik. Barangkali mendalam sekali. Silakan. Oh, guru sehari saja. Oke, selengkapnya baca di Ubedla.id lah ya. Oke, ini ada lagi artikel yang menarik soal skincare istri. Apakah suami juga wajib menafkahi soal skincare ini? Ini gimana Mbak Zara? Ini siapa yang nulis sih? ini laki-laki loh yang nulis Laki-laki. laki-laki dia yang nulis tuh Dari Akmal. Oh, Akmal. Sebenarnya ini Akmal itu nulis berangkat dari konten di Instagram kalau tidak salah yang melarang istri membatasi ya istri untuk beli banyak skincare karena dianggapnya mahal. Skincare itu pemborosan. Terus ya ada biasa kan kalau di konten di media sosial kan pro dan kontra, ada yang mendukung, ada yang kalau istrinya punya penghasilan sendiri kan tidak bergantung pada suami. Pada suami. Kalian beli skincare dibelikan oleh sendiri ya. sendiri. Beli sendiri tapi uangnya uang Iya. sendiri.
Gimana di medsos? Apa namanya interaksi soal skincare ini? Oke, nanti Mbak Ida bisa cerita Ya, karena yang ya. bikin kontennya juga Mbak Ida. Kalau sampai sekarang malah komentarnya rame terus kalau yang Oh, scan timeless ya gitu ya? timeless karena kan Hmm. ada yang tentu ada yang pro ada yang kontra. Kalau laki-laki itu banyak yang berkomentarnya soal sebetulnya ada dua, ada yang bicara soal tadi ini kan bukan nafkah yang Wajib, wajib ya. gitu ya. Iya, Lalu iya, iya. Bukan gimana kebutuhan gitu. pokok lah Iya, bukan ibaratnya. kebutuhan pokok gitu tuh. Lalu tapi ada juga yang komentar soal kalau misalnya si suami beliin skincare ke istrinya tuh supaya istrinya terlihat Cantik. glowing, cantik, Oh. dan Bisa sebagainya dinikmati. gitu. Ya, bisa dinikmati, anak dipandang dan sebagainya gitu. Tetapi kalau yang perempuan itu lebih ke bagaimana mereka melihat dirinya sendiri, kayak misalnya oke aku beli skincare tuh karena aku sayang diriku gitu, aku sayang sama tubuhku ya, aku harus merawat kulit, harus merawat wajah dan sebagainya karena untuk diri sendiri gitu, bukan untuk suami atau untuk pihak lain gitu. Jadi pro kontranya justru Banyak malah, ya? malah hanya kayak gitu banyak. Dan ada yang sesama laki-laki gitu, ada yang ya udah nggak usah pakai skincare gitu. Ada karena mahal gitu ya. Tapi ada juga yang ya harus pakai skincare biar glowing gitu. Jadi ada yang begitunya juga. Itu di interaksi ya? Yang Oke, interaksi di oke, komentar oke, sampai siap, sekarang. siap. Gimana Aida? Ya, jadi sebenarnya tulisan ini sedikit menarik ya untuk Hmm. dijadiin tulisannya kontenable banget lah. Apalagi kalau Mubadalah itu kalau kita udah ngomongin soal fikih itu pasti rame karena di kolom komentarnya juga kebetulan Yang debat bawa itu. bawa dalil kan juga punya dalilnya sendiri. Dalil nafkah gitu. dalam Islam tuh ini. Iya. Bawa dalil. Sebenarnya kayak tulisan ini dia udah ngasih tahu beberapa pendapat ya kayak Ya. ulama, ada yang bilang ada beberapa ulama yang udah spesifik gitu ngomongin soal besaran dan kecilnya nafkah gitu. Ada juga ulama yang sebenarnya membebaskan, tapi di sini yang menariknya adalah call to action-nya. Dia bilang kalau sebenarnya dalam mubadalah itu kita bisa aja sih nafkah itu tidak terbatas pada jenis kelamin tertentu. Komunitas ya. Karena ketika kita membatasi kalau Peran. misalkan peran siapa yang berhak, siapa yang wajib memberikan nafkah, artinya kita juga membatasi ruang gerak kita sebagai perempuan kan, karena nafkah kan biasanya dibebankan kepada bapak-bapak kan, kepada suami gitu. Nah, tapi dia juga mengkritisi sayangnya ketika kalau misalkan kita berfokus pada nafkah kepada laki-laki itu juga ternyata di sisi lain membatasi gerak perempuan, di sisi lain juga kadang nggak adil karena sebagai pencari nafkah perempuan ini sering juga dibebankan dengan kerja-kerja domestik lainnya gitu. Jadi ketika si perempuan ini kerja di luar, dia kerja juga di rumah dan itu kayak seakan-akan ya melekat gitu, wajib dilakukan. Nah, itu juga dikritisi sama dia. Terus dia bilang juga di terakhir itu dia bilang kalau misalkan kita sebagai suami istri itu berhak untuk jadi provider, berhak untuk jadi sebagai pencari nafkah karena yang menjadi objek pemenuhan itu bukan individu tapi rumah tangga, tapi institusi rumah tangga itu gitu. Jadi demi kesejahteraan. Jadi bukan hanya untuk kesendiri aja iya, jadi gitu. untuk kepentingan di dalam rumah tangga. Terus yang menariknya ada di salah satu komentar itu yang kalau nggak salah aku lihat sih di sini yang komentar cewek, dia bilangnya kalau sejauh ada duitnya mah kayaknya nafkah nggak pernah diperdebatkan. Biasanya yang memperdebatkan apa Iya, karena nggak ada duitnya. Ekonominya Iya terbatas, atau mungkin dia sedang memprioritaskan hal lain gitu sehingga memprioritaskan skincare istri kebutuhan lebih lah ya. Oke, menarik. Ini tulisan Akmal ya? Iya. Yang nulis cowok padahal ya. Cowok. Ya, sudah dalam itu ya. Hebat ya ya. perspektif pembadalanya udah Oke. clear. Oke deh, mungkin kalau pengen lebih jelasnya buka Instagram Mubadalah ya. Buka Instagram kalau mau lihat Seru yang sih lihat visualnya. komentarnya. Iya. Kalau mau yang baca lebih lengkapnya di website Mubadalah. Kalau nggak setuju komen aja. Komen nanti pasti akan direspon lah. Ya, Tapi bukan sama kita. Oke, dan juga baca di tulisan mubadalah.id tentang skincare, kewajiban suami atau investasi bersama. Silakan kalau yang setuju, tidak setuju silakan ditulis di kolom komentar di media sosial ataupun di video ini. Nah, setelah skincare ada hal yang menarik lagi. Ada. 2 pekan ini lagi rame. Yaitu tentang buku Broken String. Oh iya. Udah 1 bulan sih. Udah 1 bulan ya? Bulan. Ini rame banget, padahal buku tidak ada wujudnya.
hanya soft, hanya file saja, PDF, tapi ramai banget. Nah, ini nggak tahu fenomena apa, atau dalam buku itu orang sedang kayak, oh ini nih, gitu loh, terwakili. Nah, di dalam buku di konten Broken String ini banyak banget pembaca di Wadahlah ya. Itu apa sih Mbak? Dari siapa dan seperti apa di Kemarin dalam tuh tulisan kalau ini? tidak salah yang nulis itu kontributor Arini Zaki kalau nggak salah ya. Sebenarnya banyak yang nulis. Banyak banyak. sebenarnya yang Banyak nulis, di ada bahasa fatwa lainnya. juga, ada Fatwa ya, Fatwa yang Ahmad ya. lain, ada yang lain Karena juga. pekan sebelumnya juga tulisan tentang ini tuh naik juga. Naik terus ya. Yang lain Iya, ya, iya, yang iya. lain juga nulis. Mungkin karena satu ada yang akhirnya ada yang berani speak up sebagai penyintas, kebetulan dia Iya. juga sebagai public figure kan, selebritis, artis, dan banyak yang orang-orang yang disebutkan dalam buku itu orangnya ada, dan secara ini melakukan klarifikasi konfirmasi yang justru itu jadi bumerang, Iya. jadi bercandaan gitu ya Iya. di Pokoknya kalau media. teman-teman dengar 1 tambah 1 udah pasti tahu orangnya. Oh gitu ya. Oh iya Mas Dul, Saya- tahu. That's simple. Tidak membaca utuh buku itu karena Saya 2 hari. ke-trigger. Iya. 2 hari Betul. selesai. Jadi saya nggak mau lanjut karena ke-trigger sendiri soal buku ini kan. Ini strateginya biar nggak ke-trigger di paragraf-paragraf yang itu banyak Yang kejadiannya detail. saya lewatkan. Saya kenapa ke-trigger? Saya membayangkan saya bapak ke anak perempuan, anak-anak gitu iya loh. betul. Saya khawatir berpikir ya Allah gimana kalau itu terjadi pada anak saya gitu loh. Saya banyak dilewatin dan hanya kronologinya sampai ada peristiwa itu, dan bagaimana yang lebih penting sih gongnya itu bagaimana keluar dari relasi toksik Ya, cheat ya, grooming ya, ya. itu yang mungkin si penulisnya Aurel ini ingin mengajak perempuan-perempuan lain atau orang tua lain yang agar punya kesadaran bahwa ya relasi dengan gap usia yang terlalu jauh itu jangan dinormalisasi. Karena Oke. hari ini itu banyak sinetron, banyak tontonan baik di televisi maupun di TV berbayar, di aplikasi-aplikasi berbayar, itu masih banyak yang menormalisasi relasi pacaran yang gap usianya yang terlalu jauh. Iya, betul. Itu nanti pada akhirnya tontonannya menjadi tuntunan, jadi akan menganggapnya biasa dan kita tidak tahu ya apa yang akan terjadi pasca relasi itu terjadi. Banyak juga sih yang komen kayak itu kan dilakukan atas dasar suka-suka sama Seringnya begitu. seringnya begitu ya. Mungkin gimana Mbak? Aku kadang mikir kalau misalkan gap usianya jauh tapi usianya udah legal ya secara hukum, artinya dia udah dewasa, udah 18 atau 20 tahun, mungkin itu nggak apa-apa atau gimana? Relasi kuasa. Ada relasi Nanti kuasa. tetap ada relasi kuasa. Dan manipulasi Oke. perasaan gitu ya. Jadi dalam buku ini kan si peran aktornya kan 15 tahun ya. Iya, 15 tahun. Maksudnya itu kan dia masih minor kan. Iya, betul. Laki-laki 29 tahun. Jadi 2 kali ini ya. Dua kali Kali lipat usianya ya. Jahat banget ya, mengkungkung perempuan ya. Iya. Iya, betul. Ngeri banget. Saya membaca tulisannya ini, membaca child grooming dalam Broken String itu di awal dia sebagai guru ya, membayangkan Siswanya. siswanya seperti saya membaca buku Broken String itu gak kuat ke trigger itu. Saya juga membayangkan anak perempuan saya. Bang. Betul. Saya membayangkan saya sebagai bapak yang punya anak perempuan. Nah, ini kan apa ya? Gimana sih caranya keluar dari child grooming itu selain tadi Edukasi soal menormalisasi kesenjangan usia gitu ya. Selain itu apa lagi? lagi-lagi kesehatan ini ya, kesadaran soal tubuh itu. Oke. Batasan relasi. Karena Islam itu sudah mengatur ya relasi laki-laki dan perempuan itu harus bagaimana. Jadi sebelum sah melalui akad nikah itu ya satu sama lain harus saling menjaga, saling menghormati, saling menghargai. Ya padanya akan kembali ke ini ya, diri kita masing-masing ya. Kendali itu kan ada di diri kita gitu. Ya, sama yang menarik tuh kan kalau ceritanya Aurel itu dia juga gimana orang tuanya tidak menyediakan, ya waktu itu mungkin orang tuanya juga masih belajar ya, belum menyediakan ruang dia untuk bercerita. Ruang aman. Sehingga kan kadang dia kesulitan untuk mengkomunikasikan apa yang dia rasakan, apa yang dia alami itu ke orang tua karena takut gitu, takut
dihakimi, ya takut malah dimarahin misalnya, takut dan sebagainya. Nah mungkin dari situ juga kita bisa belajar bagaimana membangun relasi orang tua dan anak gitu ya, supaya lebih Iya. dekat, anak jadi mau bercerita tentang apapun. Nah kalau lihat di bukunya ini tuh kan Aurelia gak punya ruang untuk mengkomunikasikan apa yang dia rasakan gitu. Jadi akhirnya buntu, akhirnya jadi terus menjadi korban. Gitu. Nggak punya ruang untuk keluar Iya, dari keluar zona. dari itu. Walaupun pada akhirnya kan ayahnya itu akhirnya ambil sikap melindungi dia dan mengajak dia untuk keluar dari relasi itu. Tapi Ya, kan itu ada proses. support system Iya, support terbesarnya memang keluarga. Iya, betul. Hanya mau menerima kembali Aurel apapun kondisi dan Kondisi. situasinya. Sebagai penyintas ya. Iya, betul. Nah, dari buku ini kan menariknya, buku ini nggak dicetak. Ya, dan Tapi akan Akan Ya, dicetak setelah viral. Ya, setelah akan viral. film. Setelah viral dan akan Iya, difilmkan. betul. Padahal Bisa dulunya tuh ditolak loh oleh beberapa. Karena ya Itu, iya. seviral itu ya, hanya PDF gitu. Apakah karena ini Mungkin menjadi karena banyak yang relate, Bang. gitu ya? Banyak yang relate dan PDF mewakili itu ya soal mewakili. gratis juga sih. Iya, jadi bisa diakses oleh semua orang juga kan. Dan Aurelia juga bilang kalau cara pandang masyarakat Indonesia sekarang tuh lebih maju. Kalau dulu tuh dia udah cerita bahwa dia jadi korban, tapi Masih lihat responnya dia yang responnya peduli. masih Negatif iya ya. negatif kayak tadi. Oh kan kamu suka sama suka dan lainnya. Nah sekarang justru ketika dia mengeluarkan buku itu responnya sangat positif gitu dari teman-teman di Indonesia ini. Bahkan dibahas di DPR Iya RI ya. gitu bahkan dia Oh, sama Rike pemerintah ya. Ke Dian Pitaloka. Iya, gitu. Oh, jadi bahan kebijakan mereka Iya. untuk membuat rancangan undang-undang ya. Ya, akhirnya dengan kelahiran buku Broken String ini banyak tuh kasus-kasus yang nongol-nongol bahwa si Jadi artis ini mau juga mau cerita. Jadi, mau speak up. ya kadang mau kan speak up. keberanian itu biasanya diawali dengan satu orang mau Iya berani sih. lalu ada orang yang mau juga ikut speak up. Yang kerennya si penulis ini ya, dia bisa menulis dengan detail gitu ya. Dan konsisten loh ceritanya. Iya, dan dari, detail terus dari 10 tahun yang iya. lalu dia runut ya. konsisten, runut. dia ceritanya begitu. Jadi banyak video waktu dia Wawancara. dulu dan ceritanya sama dengan Konsisten. yang ditulis. Jadi kan Jadi- itu menguatkan bahwa memang ceritanya benar. Kalau yang aku lihat sih di salah satu video dia bilang kalau sebenarnya buku ini dilahirkan karena dia tuh awalnya sebagai proses healing. Iya, Jadi kenapa? Oh, Ya, jadi menulis menulis itu, itu adalah oke. terapi buat Artinya bukan penyembuhan. speak up ya. ya, Bisa ya, jadi satunya. maksudnya salah satunya mungkin yang terjadi yang di luar prediksi dia itu bisa jadi speak up juga. Padahal itu aslinya proses dia Refleksi healing aja gitu. lah ya. Dan aku jadi ngerasa bahwa mungkin ya itu salah satu yang bisa kita tiru dari Aurelia adalah kalau kamu stres nulis Ya, healing karena itu juga bisa jadi journaling atau nggak mau nulis di Mubadalah sambil healing sambil ini kan Oke. nge-share ini. Oke, yang penasaran apa sih chill grooming dan broken string ini? Silakan DM Mubadalah, nanti akan dibagikan bukunya. Iya, sudah ada. Sudah banyak, tapi sudah banyak kok Sudah banyak ya, tapi karena terlalu banyak yang masuk Kadang ada beberapa dia yang suka nggak nggak. berhasil download. Oke, tapi kalau yang berhasil silakan DM aja ke Instagram Mubadalah, nanti akan di-share. Wow, keren ya. Mantap. Oke deh, mungkin dari 3 artikel ini apa sih yang diambil hikmahnya bagi kita semua untuk tadi di soal MBG, pegawai MBG gaji honornya lebih besar daripada guru honor. Lalu yang kedua berikutnya soal skincare. Apakah wajib bagi dari nafkah? Lalu yang terakhir ini soal hubungan chill grooming dalam buku Broken String. Apa kira-kira hikmah dari tulisan ini yang harus kita sampaikan ke teman-teman? Kalau sama Ustadz berhikmah ya. Apa yang bahasanya tadi? Kalau aku sih balik ke ini ya, ke perspektif Mubadalah itu kan Mubadalah kan tidak hanya sekedar perspektif relasi laki-laki dan perempuan ya, secara individu, secara personal, tapi ada relasi marital gitu, suami dan istri. Tadi soal Pasangan nafkah. itu ya. Ada relasi sosial, bagaimana kita tetap kritis terhadap kebijakan-kebijakan negara sehingga itu memberikan kemaslahatan untuk umat atau untuk rakyat Indonesia. Jadi
perspektif Mubadalah juga bisa kita pakai untuk mengkritisi kebijakan-kebijakan negara. Terus ya tadi relasi personal ya soal cheat grooming itu, Ya. bagaimana Mubadalah juga mengatur relasi laki-laki dan perempuan, apalagi yang bukan mahramnya, Ya. untuk saling menjaga. Itu sih. Apa Aida? Ya, kalau aku sih aku kadang menempatkan diriku sebagai pembaca juga di Mubadalah, dan kebetulan benefitnya adalah yang tadinya ya orang pasti baca ya, yang tadinya nggak tahu jadi tahu. Tapi kalau misalkan kalau kerjanya tim media sosial adalah kadang kita ngerasa puas kalau kita bisa Menyampaikan. bisa menyampaikan yang menurut orang-orang ini pemikirannya sedikit kompleks, tapi Ya. kita coba untuk menyederhanakan dengan menggunakan bahasa bayi gitu ya. Kalau Bahasa misalkan tetangga. bahasa tetangga gitu. Jadi dengan begitu kan artinya lebih banyak orang yang relate gitu, Oke. lebih banyak orang yang ikut engage-nya juga lebih bagus gitu. Artinya nilai-nilai yang mau kita sebar, khususnya Mubadalah ini pasti lebih banyak dinikmati atau lebih banyak orang tahu gitu. Mungkin itu aja. Oke. Kalau dari- Kalau aku sih melihat dari tulisan-tulisan ini tuh salah satunya tulisan itu bisa jadi alat perlawanan kayak misalnya tadi menyuarakan tentang cheat grooming, soal hak-hak nafkah misalnya, relasi pernikahan yang mubadalah misalnya, atau juga soal tadi relasi di sosial dan sebagainya. Jadi tulisan tuh mungkin tadi sebagai healing tapi juga bisa jadi alat perlawanan atau menyuarakan sesuatu gitu. Buktinya yang nulis broken streak Broken tadi. Streak. Amalis apa? Aureli. Aureli. Keren itu. Oke, terima kasih. Wush. Ini menurut keyakinan saya ya. Ya, ini menurut Keyakinan kita masing-masing. Oke, terima kasih teman-teman. Jangan lupa tetap ikuti kami mubadalah.id di website, Instagram, dan juga di platform media lainnya. Tetap memberikan inspirasi untuk keadilan relasi. Terima kasih. Bye-bye.